Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yellow Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri kita sendiri. Di video hari ini, aku mau ngomongin satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tapi seringkali kita lupakan, yaitu waktu luang. Dalam Islam, waktu luang itu bukan sekadar waktu santai. Ya, bisa jadi kesempatan besar untuk beramal, tapi juga bisa menjadi ujian besar yang menjerumuskan kita dalam kelalaian. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya adalah kesehatan dan waktu luang." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini singkat, tapi maknanya dalam banget. Bagi beberapa orang merasa punya banyak waktu dan tubuh yang sehat, tapi malah tidak memanfaatkannya untuk berbuat baik. Padahal waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, maka waktu itu akan menebas kita. Waktu akan terus berjalan dan kita tidak bisa memutarnya kembali. Coba bayangin deh, berapa banyak waktu luang yang kita habiskan hanya untuk scrolling media sosial. Berapa jam yang berlalu tanpa kita isi dengan ibadah, belajar, atau hal yang bermanfaat. Maka dari itu teman-teman, di awal-awal aku bikin video, di episode awal-awal itu aku bilang bahwa media sosial itu bikin aku kurang produktif. Makanya aku detox media sosial dan menggunakan waktu yang awalnya terbuang itu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Bukan berarti tanpa media sosial kita jadi kudet ya, jadi kurang update. Boleh banget sesekali buka media sosial, tapi harus ada batas screen time-nya. Kalau aku sehari batas screen time untuk buka media sosial adalah 2 jam. Dan itu aku merasakan perbedaannya teman-teman, ketika dulu sangat addict banget ketika lagi main media sosial, scrolling TikTok, scrolling Reels. Tapi setelah aku bikin alarm screen time 2 jam dalam buka media sosial, jadi lebih produktif. Tidur pun jadi bisa lebih awal, lebih banyak waktu untuk membaca buku. Dan kalaupun ada isu-isu atau berita-berita di negara ini, aku masih bisa mengikutinya. Padahal screen time aku di media sosial hanya 2 jam sehari. Itu tergantung kitanya, pinter-pinternya kita mengatur waktu. Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa waktu adalah amanah. Setiap detik akan dimintai pertanggungjawaban. Teman-teman, waktu luang bukan hanya nikmat, ia juga bisa jadi ujian. Kenapa ya waktu luang itu bisa jadi ujian? Karena di saat kita sedang tidak sibuk, kita lebih rentan tergoda. Godaan buat bermalas-malasan, untuk menunda-nunda, bahkan untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Semua itu datang saat kita punya waktu luang. Bahkan bisa jadi dosa-dosa itu terjadi karena waktu luang yang tidak digunakan dengan bijak. Misalnya, saat tidak ada pekerjaan atau tugas, kita malah memilih rebahan, menonton hal-hal yang tidak bermanfaat, atau mengobrol tanpa tujuan. Padahal bisa aja itu jadi waktu yang paling berharga kita untuk belajar meningkatkan skill, untuk baca Al-Quran, memperbaiki sholat, atau menambah ilmu agama maupun ilmu umum. Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 7-8, yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak berhenti berbuat baik. Jadi setelah melakukan satu urusan itu selesai, langsung isi dengan amal lainnya. Karena setan tidak pernah berhenti membisikkan kelalaian, apalagi saat kita sedang lengah. Salah satu cara terbaik mengisi waktu luang adalah dengan belajar agama. Belajar agama bukan berarti harus langsung paham semuanya, tapi dengan niat yang tulus dan usaha yang konsisten, insya Allah kita akan dapat pahala besar. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana dulu, yaitu mendengarkan kajian singkat. Kajiannya Ustadz Adi Hidayat yang
10 menit. Habis itu kalau udah cari yang 1 jam atau ikut live kajiannya Ustadz Adi Hidayat yang durasinya sampai 2 jam. Atau kajian dari siapapun itu selama ilmunya bisa kita serap, itu udah bagus. Kemudian yang kedua, membaca 1 ayat Al-Quran dan memahami maknanya. Bisa juga menghafal 1 doa harian, terus mengulang hafalan surat-surat pendek. Teman-teman, waktu luang itu adalah kesempatan dari Allah untuk mendekat kepadanya. Tapi kalau tidak digunakan dengan baik, bisa jadi ia berubah menjadi beban di akhirat. Kita nggak pernah tahu kapan usia kita berakhir. Maka gunakan waktu luang sekecil apapun untuk hal-hal yang bernilai pahala. Kalau hari ini kita malas belajar agama karena merasa masih muda dan punya banyak waktu, bisa jadi besok kita kehilangan kesempatan itu. Bisa jadi waktu luang itu udah diambil lagi sama Allah. Makanya teman-teman, bersyukurlah kamu kalau sampai sekarang masih punya banyak waktu luang, dan gunakanlah waktu luang kamu itu untuk hal-hal yang positif, terutama bermanfaat untuk diri kamu sendiri. Teman-teman, punya waktu luang itu nikmat, tapi ia juga bisa jadi ujian. Semua tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, insya Allah akan menjadi amal jariah. Tapi kalau kita gunakan untuk bermalas-malasan, kelak akan kita sesali. Mulailah dari hal kecil, 1 ayat, 1 doa, 1 lembar buku, atau 1 tanaman. Sedikit tapi rutin. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai memanfaatkan waktu dan bukan orang-orang yang tertipu olehnya. Dan tentu aja aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menggunakan waktu luangnya untuk menonton atau sekadar mendengar video aku di channel ini. Terima kasih ya teman-teman atas dukungannya. Kalau teman-teman mau sharing, boleh banget aku buka selebar-lebarnya kolom komentar video aku. Tapi harus dengan kalimat positif dan yang sopan ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.